Selamat datang. Gini, pernah nggak sih Anda ngerasa udah ada di puncak ketenangan spiritual, tapi pas harus balik lagi ke hiruk-pikuk dunia, rasanya kok berat banget? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan bedah perjalanan yang unik banget ini. Gimana caranya kembali ke dunia, tapi tanpa pernah benar-benar meninggalkan Tuhan. Ide pembuka ini langsung nunjukin paradoks utamanya. Jadi, perjalanan terberat itu seringkali bukan waktu kita manjat nyari ketenangan, tapi justru pas kita harus balik lagi, bawa ketenangan itu ke bumi. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks ya. Kenapa sih banyak orang yang udah ngerasa mencapai puncak spiritual, malah ngerasa tersesat pas harus balik ke kehidupan sehari-hari? Disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Ini artinya ujian yang sebenarnya itu justru dimulai setelah kita nemuin kedamaian, bukan pas lagi nyari-nyarinya. Pertanyaannya kan, bisa nggak kita bawa langit di dalam dada kita pas lagi jalan di tengah keramaian? Nah, disitulah letak perjalanan yang sebenarnya. Terus, supaya bisa bawa kedamaian itu, kita tuh butuh perubahan cara pandang yang radikal banget. Gimana kalau dunia ini bukan gangguan, tapi justru sebuah kitab yang terbuka lebar? Coba deh perhatikan perubahan mendasar ini. Dari ngelihat dunia sebagai musuh, jadi ngelihat dunia sebagai guru. Dari kebisingan yang ganggu, jadi ayat-ayat Tuhan yang bisa kita baca. Dunia bukan lagi penghalang, tapi semacam laboratorium cahaya. Nah, kalau kita pakai kacamata ini, setiap momen jadi punya arti. Secangkir teh, obrolan singkat, bahkan macet di jalanan, semuanya itu kayak huruf-huruf yang nulisin cahayanya. Nggak ada lagi yang namanya sia-sia. Inilah wujud nyata dari paradoks tadi. Badan kita emang ada di tengah keramaian, tapi hati kita jalan bareng Tuhan. Batin kita tetap sunyi, dan ini bukan sunyi yang kosong ya, tapi sunyi yang hidup, yang penuh sama kehadirannya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke keadaan kayak gitu? Kuncinya ternyata ada di sebuah seni yang dalam banget, seni penyerahan diri. Jadi, penyerahan diri atau taslim itu bukan pasrah yang putus asa loh. Justru sebaliknya, ini tindakan aktif buat ngebuka diri, ngebiarin kekuatan ilahi bekerja lewat kita. Kayak air yang ngalir aja gitu, tanpa ngelawan. Ini ngebawa kita ke konsep kepemilikan nol, kesadaran kalau nggak ada yang benar-benar punya kita. Ini tuh pembebasan sejati dari rasa takut kehilangan. Logikanya, kalau kamu ngerasa nggak punya apa-apa, apalagi yang bisa diambil dari kamu? Hasilnya itu bukan lemah, tapi malah dapat kekuatan yang luar biasa. Beban hidup jadi kerasa lebih enteng, dan kita masuk ke dalam sebuah aliran ilahi. Kita berhenti ngandelin kekuatan ego kita yang terbatas, dan mulai hidup dari sumber yang ada batasnya. Konsep penyerahan diri ini jadi penting banget kalau kita lihat krisis spiritual zaman sekarang, agama yang kehilangan ruhnya. Kenapa ini relevan banget hari ini? Ini pertanyaan yang mungkin kita semua pernah tanyain ke diri sendiri. Kita udah jalanin ritual, tapi kok seringnya kerasa hampa ya? Kerasa mekanis banget. Di mana sih letak kosongnya di antara gerakan dan rasa? Gejalanya tuh kelihatan banget ya. Ibadah jadi kayak gerakan mekanis doang, hati rasanya dingin, nggak tersentuh. Pengetahuan agama nambah terus, tapi pengalaman batinnya malah pudar. Baca doa rasanya cuma ngulangin kata-kata kosong tanpa cahaya, fokusnya ke aturan, tapi kehadiran batinnya hilang. Jadi bentuknya sih ada, tapi ruhnya udah nggak ada. Ritualnya jalan, tapi rasanya itu dia, tertidur. Nah, inilah inti masalahnya. Informasi udah ngegantiin transformasi. Kita sibuk ngumpulin pengetahuan tentang Tuhan, tapi lupa buat merasakan kehadirannya. Akibatnya, kita mungkin jago dalam perdebatan, tapi kalah dalam perjalanan batin kita sendiri. Terus solusinya apa dong? Perjalanan ini puncaknya ada di sebuah keadaan di mana seluruh hidup kita itu jadi ibadah. Inilah puncak dari perjalanan kembali ke dunia. Di puncaknya, nggak ada lagi tuh pemisahan antara yang sakral sama yang biasa. Setiap langkahmu di pasar, di kantor, di rumah, semuanya itu jadi sebuah ibadah yang hidup. Bahkan hal yang paling otomatis, bernapas, itu jadi sebuah perjumpaan yang sadar. Setiap tarikan napas jadi semacam dialog rahasia antara kamu dan dia. Pada akhirnya, seluruh keberadaanmu jadi zikir yang hidup, pengingat akan Tuhan yang nggak pernah putus. Hidupmu jadi sebuah mi'raj, sebuah kenaikan spiritual yang terjadi di setiap detiknya, dimanapun kamu berada. Dan inilah kesadaran puncaknya. Ternyata tidak pernah ada pemisahan dari awal. Perjalanan ini bukan soal nyari sesuatu yang hilang, tapi soal menyadari kehadirannya yang selalu ada bareng kita, di setiap napas. Jadi kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah kesibukan hari ini, di manakah Tuhan dalam napasmu?